Oke, akhirnya kita live. Kita live juga setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, selamat malam guys. Selamat malam semuanya. Excited banget hari ini. Kita akhirnya live lagi. Kita akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam ya. 1 jam. Setiap hari Senin. Jadi buat teman-teman yang ada yang mau bertanya mengenai perpajakan, mengenai akuntansi, mengenai manajemen, mengenai apapun yang berhubungan dengan bisnis pajak gue, teman-teman bisa tanyakan, oke? Dan kalau gue mampu menjawab, gue akan jawab. Kalau gue nggak mampu jawab, ya gue bilang gue nggak bisa jawab, gitu. Dan semua yang akan gue bahas di sini adalah tentang pajak dan akuntansi. Kalau teman-teman belum ada yang bertanya, gue akan membacakan berbagai berita-berita pajak dalam seminggu belakangan ini. Oke, selama 1 jam ke depan. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan langsung ditanyakan ya. Oke, silakan langsung ditanyakan apabila ada teman-teman ada yang mau bertanya. Selagi belum ada yang mau bertanya, gue akan sampaikan beberapa artikel atau berita perpajakan selama seminggu terakhir belakangan inilah. Oke. Pertama-tama gue mau update mengenai PT Perorangan. PT Perorangan ini, video gue tentang PT Perorangan, bahwa PT Perorangan itu sampah dan gagal, itu udah ditonton oleh lebih dari berapa ribu orang gitu deh. Dan 80% orangnya mencaci maki gitu. Banyak sekali orang yang ngomel-ngomel mengenai PT Perorangan seolah-olah gue anti gitu terhadap ini gitu. Seolah-olah gue pengkritik keras gitu. Padahal nggak begitu guys. Gua mengkritik PT Perorangan, yang gue kritik adalah kebijakannya, bukan orangnya gitu ya, bukan personalnya. Dan gue harapkan kebijakan itu bisa berubah, bisa mempermudah masyarakat membuat PT Perorangan. Justru gue mendukung gitu loh. Gue tidak menyuruh orang untuk tidak bikin, justru gue mendukung PT Perorangan itu supaya bisa berkembang, supaya lebih memudahkan bagi masyarakat gitu loh. Nah, cuman banyak orang yang tidak simpatik itu, malah ngomel-ngomel karena nggak setuju bahwa gue bilang PT Perorangan itu gagal gitu. Tapi nggak apa-apa. Gue harapkan teman-teman kita biasakan berdebat, berdiskusi, dan berargumen gitu ya. Jangan menyerang personal karakter pribadinya gitu. Oke? Nah, gue mau update mengenai PT Perorangan. Dulu, waktu gue komplain mengenai PT Perorangan, yang gue komplain salah satunya adalah mengenai domisili. Bahwa PT Perorangan itu tetap wajib punya domisili sama seperti PT pada umumnya, PT biasa, di mana PT Perorangan itu harus punya alamat usaha. Nah, yang mana alamat usahanya ini nggak boleh di rumah. Nah, itu yang gue komplain keras. Gue marah besar di situ. Gue bilang itu gagal, itu goblok gitu loh. Nah, ternyata yang benar nggak begitu, guys. Ternyata yang benar adalah PT Perorangan itu boleh di rumah. Gitu loh. PT Perorangan tidak boleh di rumah, hanya di DKI Jakarta saja. Gitu guys. Jadi gue mengkonfirmasi ya buat teman-teman bahwa PT Perorangan itu boleh di rumah. Yang tidak boleh di rumah itu hanya untuk wilayah Jakarta. Gitu guys. Tapi ya itu pun gue tetap komplain karena harusnya kan peraturan pemerintah bisa bikin peraturan supaya semuanya bisa di rumah gitu. Jangan cuma di DKI Jakarta doang. Gitu sih. Terus PT Perorangan juga masih banyak masalah ya. Kita terpaksa memaklumi, teman ya kita tetap harus kritis. Kita harus berani kritis. Kalau memang ada kebijakan yang salah, kita kritisi dan kita harapkan yang bikin kebijakan memperbaiki sistemnya gitu kan. Karena yang bikin kebijakan itu kan dibayar, digaji oleh rakyatnya, oleh pajak kita ya kan. Nah, kita berhak menuntut untuk mereka memperbaiki kebijakan atau aplikasi yang mereka bikin. Ya dong, nggak masalah dong. Gitu. Oke. Terus kita update mengenai TA ya. Kita update mengenai tax amnesty. Tax amnesty 2022 sudah berlaku sejak 29 Oktober 2021. Cuman sampai hari ini, sekarang udah 15 November, belum ada update yang terbaru guys. Belum ada update seperti PMK-nya masih belum jelas. Belum ada PMK-nya. Kayaknya sih nanti begitu dia turun langsung jebret rame gitu ya. Kayaknya seperti itu gitu. Cuman sampai saat ini masih belum ada update terbaru mengenai tax amnesty 2022 atau program PPS gitu ya. Program PPS, program pengungkapan sukarela tahun 2022. Nah, tidak adanya update terbaru ini membuat orang-orang tuh agak kebingungan, guys.
Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau orang masih ragu-ragu gitu loh. Jawabannya yang mana yang benar nih? Orang masih ragu-ragu, masih banyak yang seperti itu gitu loh. Nah, contohnya orang orang bertanya, kalau gue nggak ikut TA, gue orang pribadi, gue tidak ikut TA, tapi ada harta 2015 ke belakang yang belum gue laporkan di SPT. Gue mesti gimana? Apakah gue mesti lapor itu sebagai harta 2016 atau harta 2020? Atau bagaimana gitu loh? Atau gue nggak usah lapor, karena kan 2015 udah kadaluarsa, sudah tidak perlu diperiksa, gitu kan? Nah, cuman kita belum tahu nih, kita belum tahu bagaimana petunjuk pelaksanaannya. Kita tunggu dari pemerintah ya, guys. Kita tunggu PMK-nya. Begitu ada satu persatu PMK-nya terbit, gue akan langsung sampaikan di sini. Oke. Nah, buat teman-teman ada yang mau bertanya, silakan diketik di kolom komentar ya. Selama belum ada yang bertanya, gue akan baca beberapa berita-berita pajak. Oh ya, by the way, minggu lalu gue akhirnya berhasil mencapai subscriber 1.000 orang. 1.000 orang subscriber YouTube, guys. Ini luar biasa, ini pekerjaan luar biasa. Kayaknya channel ini udah berapa tahun ya? Setahun lebih sih, setahun lebih. Bulan Mei 2020, 1 Mei 2020, pertama kali gue melaunching video YouTube. Waktu itu ngeditnya setengah mati. Waktu itu kan baru belajar ngedit. Gue ikut editing di belajar online gitu ya. Belajar ngedit. Akhirnya gue bisa ngedit. Terus gue setting studionya. Waktu itu masih tinggal di luar kota ya. Gue setting studionya. Gue beli lampunya. Gue setting semua. Gue syuting. Gue edit. Berjam-jam ngeditnya gitu. Akhirnya jadi gitu. Itu tanggal 1 Mei 2020. Gue ingat banget. Nah, akhirnya belakangan gue bikin video-video lagi, bikin lebih banyak video, tapi nggak konsisten gitu guys, nggak konsisten. Cuman belakangan kayaknya sekitar bulan Mei 2021 deh, gue baru mulai bikin konsisten. Nah sejak saat itu sampai hari ini gue selalu bikin video setiap hari setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Gue bikin video dari Senin sampai Jumat 5 hari berturut-turut setiap hari. Setiap minggu gue lakukan sampai hari ini. Oke. Terima kasih Pak Alif. Matematik up to date. Ya, terima kasih Pak Alif. Terima kasih. Gitu. Jadi, gitulah kerjaan YouTuber ya. Gue menyediakan waktu sekitar 2 jam setiap hari di malam hari untuk bikin video YouTube-nya. Bikin skripnya itu sekitar 1 jam, 1,5 jam. Shooting cuma 10 menit. Editing 10 menit, terus posting bisa 10 menit gitu loh. Jadi 2 jam lah, 2 jam, 2,5 jam, 3 jam juga kadang-kadang bisa sih. Gitu. Nah, kayaknya sih dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan sih. Hanya cukup 6 bulan aja untuk bisa mendapatkan 1.000 subscriber sih. Sebenarnya. Kalau yang penting kita fokus pada satu topik yang spesifik ya. Jangan nyebar-nyebar videonya. Oke, ada yang mau nanya? Bapak Dono, Kak mau tanya, saya dapat SP2DK, terus saya sudah mohon ke AR untuk tunggu PPS karena saya mau ikut TA gitu ya. Tapi AR maksa tetap suruh lanjut klarifikasi, kalau nggak bakal dinaikin pemeriksaan. Nah, jadi saya mau jelaskan dulu di pihak si AR gitu ya. Di pihak AR itu lagi pusing. Mereka juga lagi pusing nih. Tidak ada petunjuk yang jelas dari pusat, gitu loh. Tidak ada petunjuk yang jelas dari kantor pusat. Orang yang sedang di SP2DK ini mau diapain? Mau cepat-cepat dikelarin atau mau dikasih kesempatan untuk ikut TA, PPS? Berarti kan kita kehilangan potensi pajak sekarang nih dan dikasih kesempatan ke Januari nanti. Ini nggak jelas nih petunjuknya. Dari pusat belum ada petunjuk yang jelas gitu, sehingga mereka bingung nih. Nah, karena mereka bingung, akhirnya mereka terpaksa ngikutin kepala kantor gitu loh. Kalau kepala kantor bilang kejar, ya udah kejar. Kalau kepala kantor bilang, oh baik deh kita tunggu, ya udah ditunggu gitu. Jadi kita mesti paham juga dilema di KPP itu juga pusing. Mereka dikejar target, kan mereka ada target tuh, penerimaan negara kan sekarang lagi boncos kan, keuangan negara lagi menipis. Jadi mereka dikejar-kejar target, tapi di satu sisi program PPS udah dekat nih, udah di depan mata nih Januari nih.
Nah, sekarang wajib pajak kan pinter. Wajib pajak kan, loh, PPS udah di depan mata, kenapa gue mesti beresin SP2DK ini? Gue minta TA aja nanti di Januari gitu loh. Nah, jadi saran saya nih ya, ini saran pribadi sih, saran pribadi, bukan saran seorang profesional konsultan pajak ya, saran pribadi aja. Sudah bikin surat kan? Sudah mau bikin surat, mohon ke AR. Oke, Bapak mohonkan ke AR pakai surat atau nggak pakai surat? Kalau nggak pakai surat, ganti. Mulai besok kirim surat. Jadi surat resmi nih, surat resmi. Surat itu judulnya adalah balasan atas SP2DK nomor ini. Nomor sekian gitu ya. Nah, terima kasih telah mengirimkan surat SP2DK ini. Dengan ini, saya menyampaikan beberapa poin. Gitu. Poin pertama, ya gue mohon maaf gitu kalau ada kesalahan yang telah terjadi. Yang kedua adalah saya berkomitmen untuk ikut PPS tahun 2022 nanti. Setelah ikut berkomitmen, yang ketiga, saya mohonkan untuk SP2DK ini ditunda. Ditunda penyelesaiannya sampai ada kepastian atau kejelasan mengenai petunjuk teknis dari program PPS di Undang-Undang HPP ini. Gitu ya. Jadi bukan minta dibatalkan, bukan minta juga mau ikut PPS terus ini diselesaikan, enggak. Tapi kita minta tolong SP2DK itu ditunda gitu loh. Ditunda sampai ada kejelasan mengenai Undang-Undang HPP, terutama di program PPS-nya. Gitu guys. Gitu ya Pak Dono. Nah, setelah memohon ini, selain memohon untuk SP2DK ditunda, juga ada saya memohon untuk SP2DK ini tidak dinaikkan ke pemeriksaan. Oke, karena saya sudah berniat baik, saya sudah berkoordinasi dengan baik gitu loh. Maksudnya saya kooperatif gitu. Saya sudah kooperatif, saya berniat baik untuk menyelesaikannya dengan baik, dan saya berkomitmen untuk ikut PPS. Jadi mohon untuk SP2DK ini tidak dinaikkan ke pemeriksaan. Gitu. Gitu Pak Dono. Oke, kirim surat resmi. Jangan cuma ngomong, jangan cuma WA, jangan cuma telepon, kirim surat resmi. Oke. Setelah surat dikirim resmi, kan butuh waktu nih untuk orang pajak kirim balik dong, kirim surat dong. Jadi bikinlah ini seresmi mungkin, gitu. Bikin ini seresmi mungkin. Mohon untuk tidak dinaikkan pemeriksaan dan mohon untuk ditunda SP2DK-nya sampai ada kejelasan teknis mengenai Undang-Undang HPP itu, mengenai PPS, Program Pengungkapan Sukarela, gitu. Nah, kalau kasusnya kecil, kalau nilai pajaknya kecil, gue yakin AR akan memberikan kesempatan untuk ikut PPS. Gitu loh. Ngapain juga mereka naikkan ke pemeriksaan. Tidak mudah dong, naikkan pemeriksaan tidak mudah. Mereka harus mengajukan ke kepala kantor. Kepala kantor kalau nggak salah mesti bikin pengajuan lagi ke Kanwil supaya orang itu bisa diperiksa. Gitu loh. Dan tidak mudah. Ada beberapa alasan orang diperiksa. Pertama, dia nggak kooperatif. Sedangkan kita kan nggak, kita kooperatif. Yang kedua, orang diperiksa karena potensi pajaknya besar. Gitu. Nah, kalau potensi pajak Anda kecil, ya nggak usah khawatir. Tenang aja. Kalau potensi pajaknya besar, mesti pakai surat resmi. Bikin surat resmi, gitu loh. Kalau perlu suratnya ditembusin ke Kanwil kalau perlu. Ditembusin ke Kanwil, kalau perlu ditembusin ke Ibu Sri Mulyani juga boleh. Ditembusin ke Pak Jokowi juga boleh. Gitu. Jadi, program PPS itu kan adalah program yang ada di dalam Undang-Undang HPP yang dibikin oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR gitu loh. Bikinnya kan susah. Bikinnya setengah mati loh, nggak mudah bikin program PPS ini. Setengah mati didiskusikan, setiap hari mereka meeting sampai malam-malam katanya. Di meeting akhirnya jadilah Undang-Undang HPP. Tapi kalau AR tidak mendukung ini, kan nggak kejadian. Gitu loh. AR harus mendukung program pemerintah ini. Nah, masalahnya itu mereka nggak ada petunjuk yang jelas dari pemerintah, dari pusat gitu loh. Sehingga mereka dikejar-kejar target, mereka nggak punya pilihan. Mereka harus kejar kita, atau mereka nggak tercapai targetnya gitu. Jadi mereka dilema juga sih di AR. Oke, Pak Alif tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama Mas orang KPP naikkan SP2DK di pemeriksaan?
Lama sih. Saya pikir lama. Saya pikir saya bisa lebih dari 2 minggu untuk sampai betul-betul clear pemeriksaan dimulai gitu ya. Karena gini, pemeriksaan itu kan mesti diajukan dulu. Diajukan dulu, setelah diajukan mereka meeting sesama kepala kantor, terus tim pemeriksa, terus AR-nya di meetingin, ditanya kenapa lu mau naikin ke pemeriksaan? Apakah karena WP-nya kurang ajar, atau karena ini potensi pajaknya besar, atau karena ini ada indikasi pidana dan sebagainya gitu, ditanya. Dan itu mesti dijelaskan dengan rinci gitu loh. Kalau dia bisa menjelaskan, barulah bisa naik ke pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan disetujui, ada proses yang namanya membentuk tim. Membentuk tim pemeriksaan. Kan tim pemeriksa itu kan nggak tiba-tiba terbentuk. Dibentuklah siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa pelaksananya. Kalau nggak salah minimal 3 orang gitu deh. Nah, tim ini dibentuk. Setelah tim ini dibentuk, maka dia resmi pemeriksaan, dia terbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan. Gitu. Nah, jadi tidak mudah, tidak cepat gitu loh. Kalau semua orang mau diperiksa ya capek lah mereka. Gitu. Oke, jadi kita sudah kooperatif. Kalau menurut saya pakai surat resmi, Pak. Pakai surat resmi, jangan cuma ngomong doang. Kasih surat resmi supaya mereka jelas nih, ini ada status hukumnya jelas gitu loh. Oke. Nah, kasih surat resmi. Nah, nanti kalau amit-amit nih, kalau seandainya betul-betul naik ke pemeriksaan, sebenarnya sih masih banyak caranya sih. Kalau betul-betul naik ke pemeriksaan gitu ya. Tapi ini pendapat pribadi saya ya, ini bukannya saya ngajarin yang buruk gitu. Pendapat pribadi gue bukanlah saran dari profesional. Kalau betul-betul diperiksa, ada banyak cara. Cara pertama adalah minta pemeriksaannya dibatalkan. Jadi ajukan. Jadi pemeriksaan itu boleh disumir istilahnya, boleh dibatalkan dengan berbagai alasan. Anda bikin surat balasan ke pemeriksaannya, mau mohon untuk ya sama, memohon untuk pemeriksaan dibatalkan dengan alasan saya mau ikut PPS 2022 nanti gitu. Terus saya sudah kooperatif, saya mohon maaf atas kesalahan saya gitu. Tapi berhubung undang-undang HPP sudah berlaku dan program PPS pasti akan dijalankan, maka saya akan memilih untuk ikut PPS dan saya mohon untuk pemeriksaan ini dibatalkan. Gitu. Nah, boleh. Dan kalau menurut petugas pajak argumen Anda itu masuk akal, bisa dibatalkan gitu loh. Dia bisa batalin gitu. Oke. Nah, kalau petugas pajaknya masih juga nggak mau, kalau saya nih ya, kalau emang apa namanya, petugas pajaknya ngeyel, kita juga ngeyel gitu ya, kita sama-sama ngotot gitu, laporin aja. Anda laporin aja petugasnya. Menurut saya ya, laporin aja ke pengaduan@pajak.go.id gitu loh. Diadukan aja, itu kan email ya, via email diadukan, diperjelas kronologinya. Jadi tanggal sekian saya terima surat SP2DK, tanggal sekian saya mulai WA, semua WA-nya di screenshot dikirim ke sana. Saya ngomong begini, dia ngomong begini, saya ngomong gini, dia ngomong gini, kasih tahu kronologinya gitu. Oke, terus saya kirim surat SP2DK dan akhirnya saya tetap diperiksa dan sebagainya gitu. Nah, sampaikan argumen Anda di situ di satu paket email dari pengaduan itu. Nah, nanti akan diproses oleh tim dari kantor pusat DJP pengaduan ini. Nah, di prosesnya itu bisa aja kantor pusat langsung ngomong ke KPP tolong dihentikan karena orang ini berniat baik mau ikut program PPS. Bisa aja kantor pusat bilang, "Oh, kita nggak bisa ikut campur karena ini adalah wewenangnya kepala kantor." Jadi macam-macam bisa terjadi outputnya. Dan ketika terjadi pengaduan itu, kita jangan khawatir, kita jangan takut gitu loh. Kita kan mau negara ini benar gitu kan, ya kita ikuti prosesnya. Nah, kita adukan, kalau masih nggak tembus juga, kalau menurut saya nih ya, Anda boleh mengadukan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Adukan aja ke Menteri Keuangan gitu. Kalau masih nggak ada tanggapan, lariin aja ke ke Presiden juga boleh gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita memang bersalah ya kadang-kadang wajib pajak memang bersalah. Ya udah kita mengaku salah. Dan kita pasti mau memilih peraturan perpajakan yang paling menguntungkan kita dong. Yang paling murah buat kita. Ya dong. Gimana caranya? Ya kita pilih berbagai program yang paling murah buat kita. Nah, yaitu program PPS, Tax Amnesty 2022 gitu. TA 2022 itu yang bikin siapa? TA 22 itu kan yang dibikin pemerintah.
gitu loh. Yang bikin program PPS adalah pemerintah, bukan kita loh, bukan rakyat. Yang bikin itu pemerintah. Untuk siapa? Untuk kita, untuk rakyat. Gitu, ya kan? Jadi agak aneh kalau AR memaksakan pemeriksaan. Padahal kita sudah kooperatif dan kita sudah berkomitmen mau ikut PPS, mau ikut program PPS gitu loh. Agak aneh kalau dia memaksakan ini untuk diselesaikan sekarang juga, tahun ini juga gitu. Jadi ini kejar-kejaran waktu ya. Dan kita harus paham di sisi AR mereka juga bingung. Mereka juga bingung nih. Mereka mau gimana gitu ya. Mau kasih kesempatan WP ke program PPS, tapi dia dikejar-kejar target gitu. Jadi kita mesti paham itu. Dan buat Pak Dono yang tadi bertanya, itu aja sih Pak. Jadi menurut saya kirim surat resmi ke sana. Dan kalau memang nggak ditanggapin atau dia betul-betul naikkan ke pemeriksaan, lanjutin aja pengaduannya. Lakukan pengaduan, dihebohkan aja, diviralin aja kalau perlu. Jadi kan kadang-kadang kalau udah viral baru didengerin oleh pemerintah. Kadang-kadang kan begitu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ. Tapi ya kita harus siap. Kalau Anda mau ngotot untuk ini ditunda dan PPS, Anda harus siap. Anda harus siap benturan dengan mereka, dengan petugas pajak gitu loh. Dan benturan itu nggak apa-apa kok. Ini berdebat biasa aja gitu. Jangan khawatir gitu. Gitu. Jangan mentang-mentang Anda salah terus Anda ketakutan gitu. Enggak. Kita emang salah. Ya siapa sih yang nggak ada salah gitu kan? Kita ada salah, tapi negara sudah jelas-jelas bikin peraturan undang-undang HPP dibikin dengan susah payah untuk kita gitu. Dan kita mau memanfaatkan itu kan bagus dong. Jadi negara berniat baik, kita terima niatnya ya bagus gitu. Gitu sih ya Bapak ya. Mudah-mudahan membantu ya Pak. Mudah-mudahan terbantu ya. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ditanya lagi di kolom komentar. Saya akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Live Instagram. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Gendut.an. namanya Pak Gendut. Kalau diviralin nanti akun sosmednya di-report sama pemerintah. Menurut saya sih ya, kita nggak usah khawatir hal-hal seperti ini. Kita bukan kriminal, kita bukan teroris, ya kan? Kita ini hanyalah orang yang lalai, mungkin lalai lapor pajak, lalai bayar pajak, ya kan? Dan kita mau berniat baik menyelesaikannya baik-baik ini sekarang. Gitu loh. Melalui apa? Melalui ikutin peraturan yang diberikan oleh negara. Negara kan memberikan program PPS ini buat kita. Gitu. Jadi jangan takut. Kalau mereka udah jalan buntu nih ya, kita udah baik-baikin, kita udah memohon, kirim surat resmi, mereka tetap melakukan pemeriksaan, kita nggak ada pilihan, kita naikin ke yang lebih tinggi, yang atasnya, yaitu pengaduan gitu loh. Kalau pengaduan nggak lewat juga, ya kita mau apa lagi? Kita viralkan gitu loh, kita viralkan aja. Nah, kadang-kadang memang sering begitu, udah viral, udah rame, baru deh didengerin sama pemerintah, baru deh nanti Jokowi turun tangan. Udahlah semua dihentikan dulu, kasih orang PPS lah, kasih orang kesempatan ikut TA lah. Nanti begitu tuh. Nah, by the way ingat, makasih Pak Dono ya, makasih sama-sama. Waktu tahun 2016 dulu, seingat saya ya, kalau lupa, kalau salah mohon maaf. Seingat saya, waktu program Undang-Undang 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, ada satu PMK yang meminta kepada seluruh KPP menunda pemeriksaan atau menghentikan pemeriksaan apabila wajib pajak berkomitmen untuk ikut pengampunan pajak. Dan menurut gua, saat ini harus sudah diterbitkan tuh PMK seperti itu. Supaya orang pajak nggak bingung gitu loh. Di internal KPP tuh bingung sekarang. Mau gimana WP ini gitu. Semua orang minta tunda, semua orang minta dihentikan, semua orang bilang mau ikut program PPS dan sebagainya gitu loh. Nggak cuma Pak Dono, semua orang, gue yakin semua orang yang kenal dengan konsultan pajak atau punya konsultan pajak pasti melakukan hal yang sama seperti yang gue lakukan. Memohon untuk ditunda, memohon untuk tidak dilanjutkan dan dia berkomitmen ikut PPS. Udah pastilah. Gitu. Oke. Jadi jangan khawatir Pak Gendut, kalau memang perlu diviralkan nggak apa-apa. Kan kita bukan kriminal, kita bukanlah penjahat. Oke? Beda cerita kalau Anda kriminal ya. Kalau Anda buka faktur pajak fiktif gitu contohnya. Itu udah kelewat jalur, itu udah beda. Itu mending diselesaikan lah.
Karena itu kan masalah pidana yang lain. Oke, baik teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Oke, saya akan mulai membacakan berita kalau teman-teman nggak ada yang bertanya lagi. Ada berita dari DDTC News, oke? DDTC ini adalah portal berita pajak yang paling terpercaya ya. Dia bilang gini, selain peserta teks amnesti, hanya wajib pajak orang pribadi yang bisa ikut PPS. Ya, ini benar ya. Sampai hari ini masih banyak orang yang komplain, masih banyak orang yang bingung, masih banyak orang bertanya-tanya, kenapa begitu gitu loh. Sekarang udah nggak usah nanya gitu lagi. Peraturannya ngomong gitu, gitu loh. Oke. Nah, program PPS atas harta perolehan 2016 sampai 2020 hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Oke, itu jelas ya, teman-teman. Di undang-undang ngomongnya jelas, dan di semua kanal YouTube maupun di berita sudah jelas gitu. Untuk 2016 sampai 2020, jadi program PPS bagian yang kedua atau skema kedua hanya diperuntukkan bagi orang pribadi, ya, tidak untuk perusahaan. Nah, Direktur Peraturan Perpajakan Bapak Hestu Yoga menjelaskan skema kebijakan 2 PPS hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Karena wajib pajak badan, katanya nih ya, wajib pajak badan seharusnya sudah patuh memenuhi ketentuan pajak, katanya. Oke. Wajib pajak badan memang tidak bisa memanfaatkan skema kebijakan 2 PPS. Karena seharusnya setelah teks amnesti menjadi lebih tertib. Maksudnya setelah TA yang pertama yang 2015. Wajib pajak badan itu pembukuannya lengkap sehingga mendapatkan perlakuan yang berbeda. Gue setuju sih. Jadi kemarin waktu awal-awal kan kita pada bingung tuh. Kenapa sih WP Badan nggak boleh ikut TA 2022? Sekarang sudah terjawab gitu bahwa WP Badan itu kan pembukuannya jelas gitu loh. Pembukuannya kan rapi. Debit kreditnya jelas. Semua jurnalnya jelas gitu loh. Laporan akuntingnya jelas. Jadi akan aneh kalau WP Badan punya harta yang tidak dilaporkan. Agak aneh. Nanti berarti kan laporannya nggak balance dong. Neraca lu nggak balance dong. Iya kan? Padahal kan nggak begitu. Harusnya kan neraca balance. Gitu. Seperti diketahui, sesuai Undang-Undang HPP, PPS dibagi menjadi 2 skema ya. Skema 1 untuk harta perolehan 85 ke 2015 berlaku bagi orang pribadi maupun WP Badan peserta teks amnesti. Jadi yang sudah ikut TA 2015 dulu, bisa OP, bisa Badan. Oke. Selain mengenai kebijakan PPS yang ada dalam Undang-Undang HPP, ada juga bahasan terkait dengan kriteria penerimaan pajak. Kemudian ada pula pembahasan tentang strategi pemerintah dalam upaya menurunkan angka sengketa pajak. Oke. Nah, ini nih. Direktur Peraturan Perpajakan DJP Pak Hestu Yoga mengatakan, untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi, pemerintah masih perlu memberikan kebijakan khusus. Salah satunya melalui program PPS. Nah, jadi ini adalah program yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat gitu guys. Oke? Jadi Anda jangan segan-segan untuk memanfaatkan program ini karena memang program ini dibikin untuk kita gitu. Mayoritas yang belum terbit itu mayoritas yang belum tertib itu memang masih wajib pajak orang pribadi gitu ya. Ya, betul lah. Jadi kesempatan ini diberikan kepada orang pribadi untuk kebijakan 2 PPS-nya yang 2016 ke 2020. Oke. Yoga berharap wajib pajak orang pribadi mendeklarasikan hartanya melalui skema kebijakan 2 PPS. Terhadap wajib pajak yang turut serta dalam kebijakan 2 PPS tidak akan diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun 2016 sampai 2020. Gitu. Jadi pemerintah menjamin tidak akan diperiksa. Gitulah intinya. Tunggu ya, sorry. Ininya kok layarnya mati. Oke, sorry ya, tadi ke pause ya kayaknya. Oke. Jadi dijanjikan bahwa kalau Anda ikut TA bagian kedua, TA 2022 yang bagian kedua yang 2016 ke 2020, maka dijanjikan tidak akan diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun 2016 sampai 2020. Artinya apa?
lu nggak akan diperiksa. Gitu aja paling gampang. Oke? Lu nggak akan diperiksa untuk tahun pajak 2016 ke 2020. Kecuali Anda memiliki harta yang belum dilaporkan gitu loh ya. Jadi kalau lu sudah ikut TA tapi masih ada harta yang belum dilaporkan, nah itu cilaka. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kalau Anda mau lapor ya lapor semua lah. Sekarang lah saatnya lu lapor semua gitu. Nah, pemerintah optimis penerimaan pajak sepanjang 2021 berpeluang melampaui outlook senilai 1.176 triliun. Pasalnya penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya tren pertumbuhan. Ya. Oke lah. Oke. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Gua akan standby di Instagram Live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Dan teman-teman yang mau menghubungi saya bisa langsung hubungi saya di ta2022.com. Oke, ta2022.com. Di situ bisa langsung tanya jawab dengan saya secara langsung. Oke. Sekarang gue baca lagi kasus baru ya. Berita baru. Bukan baru sih, berita udah kemarin. Judulnya begini, tersangka baru kasus Angin Prayitno ditangkap KPK seorang pegawai pajak. Ya. Jadi tersangka baru kasusnya Pak Angin, ini barusan gue bahas kemarin di YouTube gue, di berita gue di YouTube gue yang kemarin gue udah bahas mengenai korupsi perpajakan. Ini memang menjamur ya. Oke. KPK menangkap tersangka baru dalam pengembangan kasus suap yang menjerat Angin Prayitno sebagai tersangka. Tersangka tersebut diketahui merupakan pegawai pajak. Oke, benar katanya. Informasi yang kami peroleh Rabu tanggal 10 November 2021, tim penyidik KPK menangkap 1 orang pegawai pajak terkait pengembangan perkara dugaan korupsi perpajakan dengan terdakwa Angin Prayitno A. Oke, APA. Kata Pak Fikri ya. Menurut sumber detik.com, tersangka itu adalah Kepala KPP Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan, pemeriksa pajak Madya. Wow. Jadi dia Kepala KPP loh ya, Kepala KPP guys. Wawan Ridwan, oke. Ali mengatakan tersangka ditangkap pada Rabu di wilayah Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan, oke. Ali mengatakan tersangka itu tidak kooperatif dengan KPK selama proses penyidikan gitu. Tersangka itu saat ini masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Jadi langsung diterbangin dari Sulawesi Selatan. Yang bersangkutan kami nilai tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan perkara yang saat ini sedang KPK lakukan. Jadi ini kasus udah lama ya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Ada 6 orang ya. Tambah 1 lagi yang ini. Si Wawan ini berarti ada 7. Yang pertama adalah ex-direktur pemeriksaan dan penagihan pada DJP, Angin Prayitno Aji. Ex-kepala subdirektorat kerjasama dan dukungan pemeriksaan pada DJP, Pak Dadan Ramdhani. Terus ada 3 orang konsultan pajak, Pak Rian, Pak Aulia, dan Pak Agus. 1 orang kuasa, Veronica Lindawati, ini orang dalam nih, orang pegawai si wajib pajak. Tapi kenapa direkturnya nggak ditangkap atau ditersangkakan ya? Ini nggak tahu deh kenapa bisa gitu ya. Iya, aneh juga ya, gue baru sadar kenapa yang ditangkap konsultan pajaknya bukan direksinya, bukan direkturnya gitu ya. Jangan-jangan ini pasang badan. Tapi nggak tahu lah, kita nggak tahu lah guys ya. Kita nanti tunggu beritanya kalau sudah keluar. Kita tunggu persidangannya. Oke. Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk 3 wajib pajak dimaksud, APA bersama-sama dengan DR diduga telah menerima sejumlah uang, kata Pak Firly Bahuri ya, Ketua KPK. 2 ex pejabat tersebut yang diduga menerima suap itu ialah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan ya, selalulah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Pak Angin Prayitno, serta Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada DJP, Pak Dadan Ramdhani. Mereka diduga menerima suap dari 3 perusahaan, yakni PT Gunung Madu Plantation, ini gue sebut ya karena kan sudah terbuka di berita ya, PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, terus PT John Lynn Baratama,
Firly menduga kedua orang tersebut mengatur jumlah pajak sesuai keinginan 3 perusahaan itu. Atas jasa tersebut, keduanya diduga menerima duit total 57 miliar ya, bukan 37. Katanya sih 57 miliar yang gue tahu ya. Duit tersebut diduga diserahkan 4 orang konsultan pajak atau perwakilan dari 3 perusahaan itu. Keempat orang itu adalah konsultan pajak Rian, Aulia, Agus, serta kuasa Veronica Lindawati. Gue sih kasihannya sama mereka ya. Kasihan mereka ini konsultan pajak kerja nggak seberapa. Gaji mungkin nggak seberapa, tapi sampai ketangkap KPK. Selesai karirnya, bos. Selesai karirnya mereka semua. Setelah ditangkap, ya udah deh, habis deh, karir lu selesai. Gitu. Jadi, saran gue sih buat teman-teman konsultan ya, jangan pernah coba-coba korupsi. Gitu. Jangan pernah coba-coba berbisnis korupsi. Lebih baik lu cari klien yang lain aja dah. Gitu. Oke, untuk untuk penjelasan detail gue mengenai kasus korupsi ini nanti ada di YouTube gue yang kemarin, YouTube gue terakhir kemarin ya, mengenai korupsi 57 miliar. Tapi itu pendapat pribadi ya guys, bukan kajian akademis. Nah setelah ditangkapnya si kepala KPP-nya, DJP menerbitkan siaran pers. Oke, kita baca ya siaran pers. Siaran pers nomor 36 tahun 2021 yang dipublikasikan tanggal 11/11/2021, hari Kamis, dinyatakan dukungan tersebut merupakan bentuk sinergi, kerjasama, dan komitmen DJP dalam pemberantasan korupsi. Jadi DJP berkomitmen membantu KPK gitu ya. Itu adalah sangat normatif sekali. Nah, Direktur Penyuluhan Pak Nur, seperti biasa, Pak Nur mengatakan DJP sangat prihatin dan menyesali terjadinya kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP, sebagaimana hasil penyidikan yang diungkapkan KPK. Hal ini seharusnya tidak terjadi, katanya, karena setiap pegawai telah dibekali dengan kode etik, kode perilaku, dan budaya organisasi yang tidak mentolerir tindakan tersebut. Ya, ini kan bahasa formal ya. Oke. Hei kawan, Syari. Oi, Syari. Teman sekolah dulu ya, Syari ya. Syari. Oke, thank you. Makasih semua. Nah, DJP sambungnya menghormati proses hukum yang berjalan. Otoritas pajak juga akan terus bekerja sama dengan KPK dalam upaya membersihkan institusi dari oknum yang melanggar kode etik dan nilai-nilai organisasi, katanya. Nah, penahanan WR bukan merupakan kasus baru. Penahanan ini merupakan kelanjutan dari proses hukum atas kasus penerimaan suap yang diproses KPK sejak awal 2021. Atas tersangka APA, Pak Angin Prayitno, dan DR. Pak Wawan ini telah diumumkan sebagai tersangka sejak 4 November. Oh, jadi sejak 4 November dia sudah diumumkan, terus tanggal 10 dia ditangkap karena dia nggak kooperatif gitu. Ya, oke lah. Nah, selain mereka ini ada juga satu lagi AS atau siapa yang namanya kemarin ya? Pokoknya siapa namanya lupa gua. Pada saat itu menjabat sebagai ketua tim pemeriksa pajak pada DJP, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan ya, sebagai tersangka. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, WR telah dibebas tugaskan dari jabatannya. Ya iyalah lu ini tangkap KPK. Proses kepegawaian selanjutnya adalah menunggu keputusan hukum atas kasus tersebut. Jadi kalau keputusannya dia bersalah, ya udah selesai karir lu, berhenti. Tapi kalau keputusan hukumnya dia menang dan dia tidak bersalah, ya dia balik lagi bekerja gitu. Tapi 57 miliar ya guys. Lu bayangin deh. Kalau lu punya duit 57 miliar, ada orang mau menyuap lu 57 miliar, lu ambil nggak? Teman-teman ambil nggak? Terus terang kalau gue sih gue ambil ya. Jangankan 57 miliar. 5 miliar aja pasti gue ambil. Makanya korupsi itu susah banget di Indonesia ini. Bayangkan kalau gue punya 5 miliar gini ya. Bayangkan kalau biaya hidup gue sebulan tuh 10 juta. Anggap contoh gitu ya. Setahun kan 120 juta. 5 miliar ini 50 tahun baru habis guys. Oke? Jadi uang 5 miliar itu 50 tahun baru habis. Gue lebih mending dapat 5 miliar dan di penjara 5 tahun daripada gue nggak dapat duit 5 miliar tapi gue kerja
setengah mati gitu setiap hari gitu seperti mereka ini gitu. Tapi gue tidak membenarkan tindakan mereka ya, cuman gue memberi perspektif aja bahwa uang yang dijanjikan ini sangat besar gitu loh. Nggak ada orang yang akan sanggup menahan hasrat untuk mengambil uang 57 miliar ini. 57 miliar coy, gila loh. Sulit. Oke. Nah, untuk mewujudkan DJP yang bersih dari korupsi, DJP juga menghimbau wajib pajak atau seluruh masyarakat untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada DJP. Nah, ini yang gue komplain kemarin, bahwa sebenarnya bukan patuh nggak patuh, orang tuh rela atau nggak rela bayar pajak gitu loh. Kalau dia diperiksa dan ditemukan banyak kesalahan, padahal menurut dia nggak salah, nah ini yang jadi masalah, ini yang komplain gitu loh. Wajib pajak merasa dia nggak salah-salah amat kok, dia nggak rapi administrasinya, tapi dia disalahkan dan dia dikena koreksi pajak, disuruh bayar pajak sekian mahal, dia nggak sanggup gitu loh. Nggak sanggup dan nggak rela, karena gua nggak bersalah amat gitu loh. Gua nggak dengan sengaja merugikan pemerintah gitu, tapi gua diperiksa dan menurut peraturan gue salah dan gue mesti bayar pajak sekian, denda sekian, bunga sekian. Itu kan cilaka gitu. Akhirnya kan terjadilah kesepakatan di bawah meja. Ini yang jadi korupsi gitu guys. Apabila terdapat pegawai DJP yang menjanjikan kemudahan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu, segera melaporkan melalui whistleblowing system Kementerian Keuangan di www.wise.kemenkeu.go.id atau melalui kering pajak 1-500-200 yang tidak bisa dihubungin itu atau melalui email pengaduan@pajak.go.id. Nah, ini masih boleh gitu. Oke, ada yang bertanya dari CKR, oke, Bapak Ibu CKR. Untuk laporan harta dalam SPT yang dipakai kurs yang diberikan oleh bank atau kurs pajak. Contohnya punya dolar gitu ya. Sepengetahuan saya menggunakan kurs pajak. Jadi setiap bulan pemerintah, setiap minggu kalau nggak salah, setiap seminggu sekali DJP menerbitkan peraturan Kementerian Keuangan, KMK ya, Keputusan Menteri Keuangan. Jadi KMK ya, Keputusan Menteri Keuangan yang memberikan data kurs pajak. Kurs pajak per seminggu kalau nggak salah. Kurs pajak itu dolar berapa, Singapura dolar berapa, terus Hong Kong lah, Cina lah, Australia lah, semua lengkap gitu ya untuk Bapak Ibu CKR. Jadi sepengetahuan saya kurs yang dipakai adalah kurs KMK, kurs pajak ya, bukan kurs Menteri Keuangan. Bukan kursnya bank ya, bukan kursnya bank, bukan. Karena bank kayaknya beda-beda deh. Kurs pajak, kita pakai kurs pajak. Oke ya, semoga membantu, semoga menjawab. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan lagi. Oke. Kurs dari Kemenkeu itu untuk bayar pajaknya dan tidak disebut untuk harta dalam SPT. Betul sih, betul. Selama ini sih saya selalu pakai kursnya Kemenkeu ya, KMK. Selama ini saya lapor SPT selalu pakai kursnya KMK. Kalau sampai salah dan harus pakai kursnya bank, wah cilaka semua deh, salah semua laporan SPT-nya. Ya, sepengetahuan saya seperti itu ya. Jadi untuk urusan pajak pakai kursnya KMK, kursnya Kemenkeu. Kurs pajak maksudnya. Gitu. Tapi saya juga nggak begitu pasti peraturannya, nggak tahu peraturannya mesti ngacu ke peraturan yang mana. Sepengetahuan saya menggunakan KMK sih, kursnya. Gitu ya. Semoga membantu ya. Kalau teman-teman yang lain, kalau ada yang mengetahui, silakan dijawab. Apakah mesti pakai kurs bank atau kurs pajak? Kalau saya selalu kurs pajak, kalau untuk urusan pajak. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu CKR 19600. Oke. Baik, teman-teman, silakan ada yang mau tanya lagi? Oke. Saya lanjut ya. Ada berita lain lagi yang menarik ini. Ini KPP Madya 2 Bandung. Nah, KPP Madya. Jadi KPP Madya ini KPP besar ya. KPP Madya 2 Bandung dilakukan penagihan aktif 2 ruko milik wajib pajak disita DJP, Dirjen Pajak. Oke.
KPP Madya 2 Bandung telah menyita 2 unit ruko milik wajib pajak badan lantaran tidak kunjung melunasi utang pajak senilai 8,7 miliar. Waduh. Ini perusahaan apa ya sampai utang pajaknya 8 miliar ya? Gue pengen tahu ya. Kepala KPP Madya Bandung mengatakan, Bapak Ferry Korli ya, mengatakan penyitaan tersebut penyitaan aset PTX merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif. Adapun nilai 2 ruko tersebut ditaksir mencapai 7 miliar. Wih, lumayan. Tindakan penagihan aktif ini merupakan pelaksanaan PMK 189 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ferry menjelaskan, 2 unit ruko yang disita tersebut berlokasi di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Ruko yang disita oleh KPP tersebut masing-masing memiliki luas 101 meter dan 99 meter persegi. Wow, lumayan. Dia juga menambahkan utang pajak 8,7 miliar itu sudah diakui penanggung pajak. Komitmen pelunasan seluruh utang pun sudah disampaikan. Oh, gimana sih ini wajib pajak? Dia sudah mengakui, dia sudah setuju, dan sudah mau bayar. Tapi nggak dibayar nih. Nih, orang Indonesia nih, begini nih. Tidak cuma hutang pajak yang seperti ini, hutang yang lain juga banyak orang begitu. Udah janji mau bayar tapi nggak dibayar. Itu orang kita tuh. Wajib pajak juga berharap melalui kegiatan penyitaan ini mampu melunasi utang pajaknya setelah melalui proses lelang. Oh. Sementara itu, Jurusita Pajak Negara JSPN KPP Madya 2 Bandung menuturkan KPP sudah mengedepankan upaya persuasif agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya. Berbagai surat sudah dilayangkan kepada wajib pajak sehingga berujung pada eksekusi penyitaan aset. Oke. Jadi buat teman-teman, kita perlu ketahui bahwa KPP tidak langsung menyita ya. KPP tidak akan langsung menyita aset Anda, tapi pertama melalui persuasif dulu, diajakin dulu, ngobrol, dikasih tahu, dan diminta komitmennya. Kemudian dikirimin surat, ada surat paksa, surat teguran, dan sebagainya. Setelah semua itu gagal, barulah dilakukan yang namanya eksekusi penyitaan aset. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan ketika mendengar, oh ada orang yang asetnya disita, rumahnya disita, ruko disita. Nggak usah khawatir, itu tidak akan terjadi pada Anda. Oke? Itu hanya terjadi pada orang-orang yang pertama dia ngeyel, dan dia pasang badan gitu ya. Nggak mau bayar pajaknya, padahal dia sudah setuju, gitu. Sebelum kami sita ruko ini, kami telah melakukan tindakan-tindakan lainnya, antara lain konseling, penyampaian surat teguran, penyampaian surat paksa, sampai dengan pelaksanaan sita ini, gitu. Gue agak aneh sih, kenapa wajib pajaknya udah setuju, bersedia membayar, tapi tidak bayar. Mungkin dia nggak ada cash-nya, nggak ada cash flow, terus dia bilang, ya udah, ruko gue lu ambil aja deh. Jadi anggap aja ini sebagai pembayaran gitu. Ruko diambil aja deh. Masalahnya sekarang ini jual ruko nggak ada yang mau beli, guys. Gitu loh. Sekarang lu mau jual ruko nggak ada yang beli. Kalau mau dilelang ya mungkin ada sih. Tapi yang beli dia sendiri, dia lagi si wajib pajaknya. Ini strategi nih. Gua punya utang 8 miliar. Terus gua kasih 2 ruko. Rukonya gua beli balik dengan harga 6 miliar. Kan untung gua. Masih untung 2 miliar. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu CKR 19600. Jika rekening atas nama anak di luar negeri untuk biaya kuliah. Oke, ada rekening di luar negeri untuk biaya kuliah. Apakah harus dilapor dalam SPT orang tuanya? Oke. Bukankah biaya kuliah boleh dianggap sebagai harta yang telah dihibahkan ke anak dan dipakai untuk konsumsi? Oke, saya jawab dulu pertama. Rekening anak di luar negeri, apakah harus dilapor dalam SPT orang tuanya? Jawabannya iya. Kalau itu uangnya orang tuanya, gitu loh. Jadi, sebuah uang ini mau ditaruh dimanapun, mau ditaruh di bank, di rekening anak, di rekening keluarga, dimanapun, itu harus dilapor oleh si pemiliknya. Gitu. Nah, kebetulan ini punya si bapaknya, ya bapaknya mesti lapor. Oke ya? Jadi, walaupun uang itu ada di luar negeri, buat keperluan apapun, harus dilapor di SPT si orang tuanya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, bukankah biaya kuliah boleh dianggap sebagai harta yang telah dihibahkan? Boleh, boleh. Jadi,
harta ini dari orang tua dihibahkan kepada anak, maka si anak itu tidak lagi kena pajak atas harta hibah ini. Tapi si orang tuanya, ketika dia bekerja atau berbisnis menghasilkan uang ini, mesti kena pajak dulu. Gitu. Ya. Jadi, sumbernya yang dicari. Sumber uangnya itu dari orang tuanya. Di orang tuanya mesti clear dulu, mesti beres dulu. Artinya, penghasilan dia diakui, pajaknya dia dibayar, uang ini dilapor di SPT, barulah dia boleh hibahkan ke anaknya dan dipakai untuk konsumsi bebas untuk anaknya itu. Gitu. Oke, kira-kira cukup jelas? Semoga membantu ya. Oke. Baik, saya lanjut ya. Sambil nunggu lagi, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Semoga membantu ya, Bapak Ibu CKR. Nah, yang tadi kita lanjutin tadi, Henny berharap kegiatan sita aset tersebut dapat memberikan efek jera kepada penanggung pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dia meyakini kepatuhan wajib pajak yang meningkat dapat membuat penerimaan negara menjadi lebih optimal. Ya, oke. Ya, oke lah ya. Jadi, kalau orang sudah dipaksa-paksa nggak bayar-bayar juga, ya disita asetnya, ya sudahlah. Oke lah. Tapi sebenarnya wajib pajak masih bisa memperdebatkan sih. Cuman ya mungkin dia sudah nyerah juga ya, karena mungkin nggak ada cash. Dia punya ruko, ya Kak, ambil rukonya aja dah. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak, sama-sama Pak CKR. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada berita yang menurut gua agak menyesatkan ya. Judulnya begini, Undang-Undang HPP. Ingat, CV tidak lagi bisa memakai PPh final UMKM per Januari 2022. Oke, ini beritanya benar tapi menyesatkan. Dan di DTC juga menggunakan cara-cara seperti ini supaya viral gitu ya, supaya menarik perhatian gitu. Oke. Wajib pajak badan berbentuk CV yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM PP 23 tahun 2018 sudah tidak boleh menggunakan skema tersebut per Januari 2022. Oke, CV ya, CV, bukan PT. Sesuai dengan PP 23 2018, wajib pajak berbentuk CV hanya bisa memanfaatkan skema PPh final UMKM selama 4 tahun ya. PT 3 tahun, CV 4 tahun, orang pribadi 7 tahun ya, teman-teman. Mesti hafal ya, PT 3 tahun, CV 4 tahun, orang pribadi 7 tahun. Oke. Jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final, yaitu paling lama 4 tahun bagi wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau CV. Ya. Dengan demikian, wajib pajak badan berbentuk CV yang telah memanfaatkan skema PPh final sejak 2018 harus mulai membayar PPh sesuai dengan KUP ya, ketentuan umum dan untuk penghasilan yang diterima pada tahun pajak 2022. Pertanyaannya, dia mesti bayar PPh 25 atau belum? Atau enggak? Ini masih enggak jelas. Meski skema PPh final UMKM sudah tidak dapat dimanfaatkan, CV masih dimungkinkan untuk memanfaatkan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Oke? Sebagaimana yang telah disepakati oleh pemerintah melalui Undang-Undang HPP, fasilitas pasal 31E tidak dihapus. Jadi tetap ada ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, pasal 31E itu maksudnya lu mendapatkan fasilitas 50% diskon kalau omsetnya masih di bawah 4,8 M. Gitu ya. Diskon 50% pajaknya. Lumayan banget ini. Bila CV masih belum memiliki omset melampaui 4,8 M, maka fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dapat dimanfaatkan atas seluruh penghasilan kena pajak dari CV itu. Mulai tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya, tarif PPh badan ditetapkan sebesar 22% ya guys. 22% dengan fasilitas pasal 231E. Kalau dia menggunakan fasilitas 31E, maka menjadi 11%. Karena diskonnya 50%. Gitu. Oke? Nah, sehubungan dengan PPh final UMKM ini ada dua hal. Pertama adalah PPh 25. Kan orang ketika berganti dari UMKM final menjadi KUP, maka dia otomatis membayar PPh 25. Pertanyaannya, apakah dia wajib membayar PPh 25 di tahun pertama? Oke? Jawaban yang resmi adalah tidak. Oke? Jawaban yang resmi adalah tidak perlu membayar PPh 25 di tahun pertama ketika dia beralih dari UMKM menjadi PPh 25. Tapi beberapa petugas pajak dan gua sendiri menyarankan orang untuk bayar PPh 25-nya. Kenapa?
Jangan sampai tiba-tiba lu di tahun depan di bulan April meledak pajaknya dan lu kaget. Gitu loh. Jangan. Mending dari sekarang lu bayar, lu cicil gitu PPh 25-nya. Masalah kedua adalah ini berita menyesatkan. CV itu akan berakhir 4 tahunnya kalau CV itu sudah berdiri di tahun 2018. Oke. Jadi dia memanfaatkan PPh final itu 18, 19, 2020, 2021. Maka 2022 dia mulai berganti ke PPh normal. Tetapi kalau CV ini berdiri setelah 2018, nggak begitu caranya. Kalau dia berdiri di tahun 2019 contohnya, 2019, maka 19, 20, 21, 22. Artinya dia berakhir di akhir 2022, dia baru mulai ganti ke 2023. Gitu. Kalau PT CV itu berdiri tahun 2020 contohnya, 2020, maka dia pakai 4 tahun, 2020, 21, 22, 23. Maka dia baru berganti ke PPh biasa di tahun 2024. Gitu ya guys. Jangan sampai lu sesat, jangan sampai lu salah paham bahwa CV pasti berganti di PPh biasa ke tahun 2022. Tidak. Tidak semua CV. Hanya CV yang berdiri sebelum 2018. Untuk CV yang berdiri setelah 2018, maka sesuai 4 tahun itu 4 tahun setelah dia berdiri. Itu ya guys, teman-teman. Oke, itu aja. Udah jam 9, teman-teman. Nggak terasa ya. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah join hari ini, yang sudah mendengarkan, sudah tanya jawab juga. Gua akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam ya guys. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan live IG ini. Kalau teman-teman mau bertanya mengenai tax amnesty, boleh tanya langsung ke saya di www.ta2022.com. Oke? ta2022.com. Oke? Ya, Pak Alif, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Alif semuanya ya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. See you.